Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Siti berdiri di depan terminal keberangkatan, menatap kosong ke arah pesawat yang akan membawanya jauh dari tanah kelahirannya. Tangannya menggenggam paspor lusuh yang baru saja ia terima dari agen penyalur tenaga kerja. Matanya berkaca-kaca saat mengingat wajah ibu yang sudah renta dan adik-adiknya yang menunggu kepulangan dirinya dengan harapan besar. Ia berbisik lirih, "Aku berangkat bukan karena ingin, tapi karena terpaksa." Hidup di desa kecil membuat Siti terbiasa dengan kekurangan. Ayahnya sudah lama tiada, meninggalkan hutang yang mencekik leher keluarganya. Hasil sawah yang digarap ibunya hanya cukup untuk makan seadanya, sementara adik-adiknya masih butuh biaya sekolah. Jalan satu-satunya adalah merantau, menjadi TKW di negeri asing, meski hatinya penuh keraguan. Sesampainya di Bandara Arab, hawa panas menyergap kulitnya. Ia dijemput seorang pria berbaju putih panjang dengan sorban rapi di kepalanya. "Ya Siti, Ta'ali," panggil pria itu dengan logat Arab yang kaku, sambil meliriknya dari ujung kaki hingga kepala. Siti hanya bisa menunduk, hatinya berdebar tak menentu. Ia dibawa menuju sebuah mobil mewah, kontras dengan kehidupannya yang penuh kesederhanaan. Perjalanan menuju rumah majikan terasa seperti mimpi buruk. Gedung-gedung tinggi menjulang, lampu kota yang berkilauan, dan jalan raya yang penuh mobil mewah membuat Siti semakin merasa kecil. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, lindungi aku, jangan biarkan aku hanyut dalam negeri asing ini." Tapi di sudut pikirannya, ia juga merasa ada sesuatu yang aneh. Sejak turun dari pesawat, pandangan orang-orang asing seolah menelanjangi dirinya. Ketika sampai di rumah megah nan mencekam itu, Siti disambut oleh pintu gerbang tinggi berukir emas. Dari dalam rumah, ia merasakan hawa dingin meski cuaca di luar begitu terik. Ada perasaan ganjil, seperti rumah itu menyimpan rahasia yang tak kasat mata. Seorang pelayan tua mendekat dan berbisik padanya dalam bahasa Indonesia patah-patah, "Kuatkan hatimu, nak, tempat ini bukan rumah biasa." Kata-kata itu membuat tubuh Siti bergetar. Malam pertama di kamar kecil yang disediakan untuknya, Siti tak bisa memejamkan mata. Ia merasa seperti diperhatikan, meski tak ada seorang pun di sana. Dari jendela, ia melihat siluet sang majikan berdiri lama di halaman, menatap bulan sambil berbisik dalam bahasa Arab yang tak ia mengerti. Siti hanya bisa menggenggam tasbih pemberian ibunya, berdoa dengan air mata yang tak berhenti jatuh. Ia belum tahu, langkahnya ke negeri asing itu bukan sekadar perjalanan mencari nafkah, melainkan awal dari takdir mengerikan yang akan mengguncang hidupnya. Pagi itu, Siti baru saja selesai membersihkan ruang tamu megah dengan lantai marmer putih yang berkilauan. Saat ia menunduk mengelap meja, tiba-tiba ia merasa ada tatapan tajam menusuk dari arah pintu. Ketika ia menoleh, sang majikan berdiri tegap dengan sorot mata yang membuat tubuhnya merinding. Tatapan itu bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan seolah menelanjangi jiwa, mencari sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya. "Namamu, Siti?" Suara majikan itu berat, dalam, dan menggetarkan. Siti hanya bisa mengangguk pelan, jantungnya berdegup kencang. Majikannya lalu melangkah mendekat, jarak mereka hanya tinggal sejengkal. "Kau, sama persis dengan wajah yang selalu hadir dalam mimpiku," katanya lirih, hampir seperti gumaman. Perkataan itu membuat darah Siti berdesir, bulu kuduknya berdiri tanpa ia tahu alasan jelasnya. Sejak saat itu, perlakuan sang majikan berbeda. Ia sering memperhatikan Siti diam-diam, bahkan memanggilnya hanya untuk sekadar menatap wajahnya. Setiap kali Siti mencoba menjauh, entah bagaimana, tatapan itu selalu berhasil menemukannya. Ada rasa takut sekaligus bingung dalam diri Siti, mengapa seorang lelaki kaya raya, yang bisa memiliki wanita manapun, begitu terpaku padanya, seorang TKW sederhana dari desa kecil di Jawa. Malam berikutnya, kejadian yang lebih aneh kembali terjadi. Saat Siti sedang berdoa di kamarnya,
pintu tiba-tiba terbuka perlahan dengan sendirinya. Angin dingin menyusup masuk, membawa aroma dupa yang asing. Dari kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki mendekat, lalu suara berbisik dalam bahasa Arab yang membuat bulu kuduknya kaku. Dan di ambang pintu, tampak siluet majikannya lagi, menatapnya dengan wajah pucat, mata merah seperti menahan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Siti gemetar, hampir tak bisa bergerak. Sang majikan lalu berkata dengan suara parau, "Engkau adalah jawaban dari semua ketakutanku. Kau tak akan mengerti sekarang, tapi suatu hari nanti, kau akan tahu mengapa aku harus membayarmu lebih dari harga dunia ini." Kata-kata itu menusuk hati Siti. Ia merasa terjebak dalam takdir yang jauh lebih besar daripada sekadar pekerjaan di negeri orang. Malam itu, ia sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam penuh misteri itu, hati Siti semakin tak tenang. Setiap kali ia menatap wajah majikannya, ada semacam bisikan aneh dalam batinnya, seperti suara yang memaksa dirinya untuk tetap tinggal. Hingga suatu malam, saat rumah sunyi, Siti mendengar suara isak tangis lirih dari ruang utama. Ia memberanikan diri mendekat, lalu mendapati sang majikan duduk di lantai marmer, memegang kitab tua berdebu, matanya basah dan wajahnya pucat pasi. "Aku sudah melihatmu sejak lama, bahkan sebelum kita bertemu," ucap sang majikan dengan suara bergetar, tanpa menoleh ke arah Siti. Ia lalu membuka kitab itu, memperlihatkan sebuah lukisan tangan yang usianya terlihat ratusan tahun. Siti terkesiap, wajah wanita di lukisan itu sangat mirip dengan dirinya. "Ini adalah warisan keluargaku, ramalan tentang perempuan dari timur yang akan menyelamatkan hidupku," lanjutnya, membuat tubuh Siti semakin gemetar. Siti menelan ludah, dadanya sesak oleh rasa takut bercampur bingung. Bagaimana mungkin seorang wanita sederhana dari Jawa bisa masuk dalam ramalan tua bangsa Arab? Pikirnya, tapi sebelum ia sempat berkata apapun, majikannya menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Sejak aku bermimpi wajahmu, semua hidupku berubah. Bisnisku hampir hancur, keluargaku sakit, aku bahkan hampir mati. Tapi setelah kau datang, semuanya kembali baik. Kau bukan sekadar TKW, kau adalah takdirku." Kata-kata itu membuat Siti merinding. Tubuhnya bergetar hebat, karena ia merasa seolah hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia hanyalah bidak kecil dalam permainan takdir yang tak pernah ia pahami. Dalam hati ia berdoa keras, memohon perlindungan, namun semakin ia berdoa, semakin kuat pula ikatan aneh yang mengikatnya dengan majikan itu. Malam itu, sebelum Siti meninggalkan ruangan, sang majikan mendekat dan menggenggam tangannya erat. Suaranya lirih, namun penuh ancaman yang samar, "Aku akan membayarmu, bukan dengan puluhan juta, bukan dengan ratusan juta, tapi dengan 75 miliar. Karena hidupku bergantung padamu." Siti tercekat, matanya terbelalak. Jumlah itu terlalu besar untuk bisa dipercaya, tapi dari sorot mata majikannya, ia tahu, ini bukan sekadar uang, ini adalah tebusan nyawa. Sejak mendengar angka 75 miliar, pikiran Siti terus dihantui ketakutan. Mengapa jumlahnya begitu besar? Apa maksud di balik itu semua? Ia tak berani bertanya, namun bayangan wajah majikannya yang pucat dengan mata penuh rahasia itu selalu muncul dalam tidurnya. Bahkan setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali melihat lukisan perempuan Jawa dalam kitab tua yang sama persis dengan dirinya. Suatu malam, ketika majikannya kembali dirundung kegelisahan, ia akhirnya membuka rahasia itu. Dengan suara berat dan tatapan kosong, ia berkata, "Dalam keluarga kami, ada sumpah kuno. Lelaki keturunan kami tidak akan bertahan hidup melewati usia ke-50, kecuali ia menebusnya dengan kekayaan dunia, kepada perempuan yang hadir dalam ramalan." Nafasnya berat, seperti tercekik oleh beban masa lalu. Siti terdiam, tubuhnya dingin seketika. Sang majikan melanjutkan, "Jumlah itu bukan sembarangan. 75 miliar adalah angka yang disebutkan dalam ramalan leluhurku. Angka itu melambangkan 3 hal, hidup, mati, dan kebangkitan. Jika aku tidak membayarnya kepadamu, aku akan mati, dan keluargaku akan ikut hancur.
Kata-kata itu membuat bulu kuduk Siti berdiri, seolah ia sedang mendengarkan kisah kutukan dari dunia lain. Air mata Siti jatuh tanpa ia sadari. Ia hanyalah seorang perempuan miskin dari desa, yang datang untuk mencari nafkah. Namun kini, ia dipaksa menjadi bagian dari sumpah dan kutukan keluarga kaya raya di negeri asing. Baginya, angka 75 miliar bukanlah anugerah, melainkan beban yang menakutkan. Ya Allah, mengapa aku? Batinnya menjerit. Majikannya mendekat, menggenggam tangan Siti dengan erat seakan tak ingin melepaskan. Kau adalah hidupku, Siti. Tanpamu, semua ini akan berakhir dalam darah. Tapi denganmu, aku bisa melawan takdir. Siti menatap matanya, dan saat itu ia sadar, uang sebesar apapun tidak akan pernah mampu membeli kebebasan dari takdir yang telah dipahat sejak berabad-abad lalu. Malam itu, langit di atas kota Arab tampak berbeda, gelap pekat, tanpa bintang, seolah menyimpan rahasia besar. Siti duduk di sudut kamarnya, tubuhnya gemetar hebat. Ia baru saja mendengar kutukan mengerikan dari mulut majikannya sendiri. Jumlah 75 miliar bukan sekadar uang, melainkan tebusan takdir yang diwariskan turun-temurun. Dan kini, seluruh beban itu ditimpakan padanya, seorang wanita sederhana yang hanya ingin mencari nafkah. Majikannya datang mengetuk pintu dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Siti, malam ini adalah batas waktuku. Jika aku tak menunaikan tebusan itu padamu, ajal akan menjemputku sebelum fajar. Matanya merah, napasnya tersengal, seperti seseorang yang sedang dikejar bayangan kematian. Siti mundur, air matanya mengalir deras. Aku bukan siapa-siapa, aku tidak ingin uangmu, aku hanya ingin pulang, suaranya pecah, penuh ketakutan. Namun sang majikan berlutut di hadapannya. Untuk pertama kalinya, lelaki kaya raya itu menanggalkan kehormatannya. Dengan suara serak, ia berkata, "Kau tidak mengerti, ini bukan tentang cinta, bukan pula tentang harta. Ini tentang nyawaku. Wajahmu adalah kunci, kau adalah takdir yang dipilih untukku. Ambillah uang itu, jika tidak, aku akan mati malam ini juga." Ucapannya bergema di ruangan, membuat Siti semakin merinding. Di tengah tangis dan doa, Siti akhirnya melihat tubuh majikannya mulai melemah, wajahnya semakin pucat seperti kehilangan darah. Ia menggenggam tangan Siti erat-erat, lalu menyerahkan sebuah dokumen transfer yang berisi jumlah 75 miliar dengan nama Siti tertera jelas di sana. Begitu tangan Siti menyentuh kertas itu, seolah ada aliran energi dingin yang menyusup ke tubuhnya. Majikannya pun terjatuh, menatapnya dengan senyum samar. "Sekarang, aku selamat," bisiknya, sebelum pingsan. Siti menangis sejadi-jadinya. Ia sadar, 75 miliar itu bukanlah rezeki, melainkan kutukan. Ia kini terikat pada sumpah keluarga yang tak pernah ia pilih. Dan malam itu, di negeri asing yang jauh dari kampung halamannya, Siti merasakan beban baru menjadi penjaga rahasia yang akan terus menghantui hidupnya. Sebab uang bisa dibelanjakan, tapi kutukan akan selalu menagih harga. Sejak malam itu, hidup Siti berubah selamanya. Uang 75 miliar yang secara resmi sudah atas namanya tidak pernah membuat hatinya tenang. Setiap kali ia melihat angka-angka itu di rekening bank, tubuhnya justru merinding, seperti ada darah yang menetes di balik setiap digit. Ia mulai dihantui mimpi buruk, wajah-wajah asing menatapnya dari kegelapan, berbisik dengan bahasa yang tak ia pahami, seolah menuntut sesuatu darinya. Majikannya kini tampak lebih sehat, lebih kuat, dan bisnisnya kembali melonjak. Tapi anehnya, sorot matanya pada Siti semakin berbeda. Bukan lagi sekadar ketakutan, melainkan obsesi. Ia memperlakukan Siti bukan hanya sebagai simpanan, tapi seperti penjaga hidupnya. Ia selalu memastikan Siti ada di dekatnya, seakan jika ia pergi terlalu jauh, ajal akan kembali menghantui dirinya. Siti mulai merasa terperangkap. Ia ingin pulang ke Indonesia, memeluk ibunya, membawa adik-adiknya keluar dari jeratan kemiskinan. Tapi setiap kali ia mengucapkan keinginan itu, sang majikan menatapnya tajam dengan suara bergetar, "Jika kau pergi, aku mati."
Dan jika aku mati, semua harta ini akan menjeratmu dalam kutukan yang sama. Kata-kata itu menghantam jiwa Siti, membuatnya semakin sulit bernapas. Suatu malam, saat ia tak kuasa menahan tangis, pelayan tua yang dulu memperingatkannya mendekat. Dengan suara pelan, ia berkata, "Anakku, sejak kau menerima uang itu, roh-roh leluhur keluarga ini juga menuntut bagian darimu. Kau bukan lagi TKW biasa, kau sudah menjadi bagian dari sumpah mereka." Siti tersentak, dadanya sesak. Ia sadar, jalan kembali ke kehidupannya yang sederhana sudah tertutup selamanya. Di dalam hati, Siti hanya bisa berdoa. Ia memandang langit gelap dari jendela kamarnya, berharap ada cahaya yang bisa membawanya pulang. Namun yang ia rasakan hanyalah dingin menusuk, dan bayangan samar di cermin yang tersenyum kepadanya, bukan wajahnya sendiri, melainkan wajah perempuan Jawa dalam lukisan tua itu. Malam itu, Siti sadar, 75 miliar bukan hadiah, melainkan belenggu abadi. Hari-hari berikutnya, Siti hidup bagaikan tawanan dalam istana megah itu. Uang 75 miliar yang dulu ia kira bisa membebaskannya, justru menjadi jerat yang tak kasat mata. Ia mulai sering melihat bayangan perempuan Jawa, wajah yang sama dengan dirinya, berdiri di sudut ruangan, menatapnya tanpa suara. Setiap kali ia mencoba menyentuh atau mendekat, bayangan itu lenyap, meninggalkan hawa dingin yang membuat kulitnya menggigil. Majikannya semakin tak terpisahkan darinya. Ia selalu mencari keberadaan Siti, seolah tanpa Siti, napasnya bisa berhenti kapan saja. Bahkan dalam tidurnya, ia sering mengigau sambil menyebut nama Siti, lalu terbangun dengan keringat dingin. "Kau bukan sekadar simpanan, kau adalah penopang hidupku," katanya suatu malam dengan suara penuh kegilaan. Siti hanya bisa menunduk, hatinya semakin tercekik. Namun semakin lama, tubuh Siti sendiri mulai melemah. Ia sering merasa lelah meski tak banyak bekerja, kepalanya pusing, dan dadanya berat seakan ada beban yang menekan. Ia mulai sadar, mungkin keselamatan majikannya memang terikat pada dirinya, tapi harga yang dibayar adalah kesehatannya sendiri. Semakin majikan itu kuat, semakin Siti rapuh. Pelayan tua yang selalu mengawasinya kembali mendekat suatu malam. Dengan wajah penuh iba, ia berbisik, "Anakku, kutukan ini tidak pernah adil. Seseorang harus layu agar yang lain bisa mekar. Kini kaulah yang memikul beban itu, 75 miliar hanyalah angka, tapi darah dan jiwamulah yang menjadi pembayaran sebenarnya." Kata-kata itu membuat Siti terisak, tubuhnya gemetar tak kuasa menahan kenyataan pahit. Di dalam kamar yang sunyi, Siti menatap tangannya sendiri yang mulai pucat. Ia sadar, dirinya bukan lagi hanya seorang pekerja, bukan pula hanya simpanan. Ia telah menjadi bagian dari kutukan keluarga bangsawan Arab yang kejam. Dan malam itu, di balik kilauan emas dan kemewahan, Siti bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku masih bisa pulang? Ataukah aku sudah terjual kepada takdir selamanya? Malam itu, angin gurun bertiup kencang, membawa suara-suara aneh yang bergaung di balik dinding istana megah itu. Siti berbaring lemah di ranjang kecilnya, tubuhnya dingin seperti es. Ia bisa merasakan napasnya semakin pendek, seakan sesuatu perlahan mencabut nyawanya sedikit demi sedikit. Di luar kamar, terdengar suara majikannya yang sedang mengerang kesakitan, seolah tubuhnya kembali diserang kutukan yang dulu. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka keras. Majikannya masuk dengan wajah pucat, matanya merah, dan tubuhnya gemetar. Ia berlutut di samping Siti, menggenggam tangannya erat. "Jangan tinggalkan aku, Siti, jika kau mati, maka aku juga akan mati bersamamu. Kau tak bisa pergi, sebab hidupku hanya terikat padamu." Suaranya bergetar, nyaris seperti orang yang putus asa. Air mata Siti jatuh deras. Dengan sisa tenaga, ia berkata lirih, "Aku datang ke negeri ini hanya untuk mencari nafkah, bukan untuk menjadi budak takdir, bukan untuk terjerat dalam kutukanmu." Majikannya semakin menggila, ia meraih wajah Siti dan berteriak, "Kau adalah perempuan ramalan. Jika kau pergi, darahku akan berhenti malam ini juga." Kata-kata itu mengguncang ruangan, membuat bulu kuduk Siti berdiri. Tiba-tiba,
Bayangan perempuan Jawa yang selama ini menghantui Siti muncul jelas di cermin kamar. Wajahnya identik dengan Siti, namun sorot matanya tajam, penuh rahasia. Bayangan itu berkata dengan suara bergema, seseorang harus memilih siapa yang hidup dan siapa yang mati. Tebusan 75 miliar hanyalah permukaan. Yang sesungguhnya ditagih adalah jiwa. Suasana menjadi mencekam, seakan seluruh ruangan berubah menjadi ruang pengadilan tak kasat mata. Setelah tubuh majikannya kaku di lantai, suasana rumah itu mendadak sunyi mencekam. Angin malam yang tadinya berdesir kencang kini berhenti seketika, seakan seluruh alam menahan napas. Siti terduduk lemah, tubuhnya gemetar. Ia menatap lelaki yang baru saja bersumpah tak akan hidup tanpa dirinya, kini terbujur tanpa nyawa. Namun yang paling membuat darahnya membeku adalah kenyataan, wajah bayangan perempuan Jawa di cermin masih ada, menatapnya dengan senyum menyeramkan. Pelayan tua masuk dengan langkah terburu-buru, lalu menutup mulutnya rapat ketika melihat jasad majikannya. Ia menatap Siti dengan sorot mata ngeri. Kutukan itu akhirnya memilih, tapi bukan berarti kau bebas, anakku. Justru kini, roh keluarga ini akan menagih balasan padamu. Kau telah menjadi pewaris perjanjian itu. Suaranya parau, seperti doa yang terkutuk. Siti terperangah, dadanya terasa sesak. Di luar kamar, suara tangisan keluarga besar majikannya mulai terdengar. Namun anehnya, alih-alih menyalahkan Siti, mereka semua justru berlutut di hadapannya. Salah seorang kerabat tua berbisik, ramalan itu benar. Perempuan dari timur telah datang, dan kini seluruh harta serta nama keluarga ini ada di tanganmu. Mendengar itu, Siti hampir pingsan. Ia yang hanya ingin pulang, kini justru diangkat menjadi pusat dari sumpah kuno yang tidak ia inginkan. Malam itu, ia kembali menatap rekening bank yang berisi 75 miliar atas namanya. Tapi kini jumlah itu terlihat berbeda. Angka-angka itu seolah berdenyut, hidup, seperti darah yang terus menetes. Siti merasakan ada sesuatu yang perlahan mengikat jiwanya lebih dalam, membuatnya semakin sulit bernafas. Ia sadar, uang itu bukanlah kebebasan, melainkan rantai tak kasat mata yang kini mengikat dirinya dengan roh-roh keluarga itu. Siti menangis sejadi-jadinya. Ia ingin kembali ke desanya, memeluk ibunya, menebus masa depan adik-adiknya. Namun semakin ia memikirkan pulang, semakin kuat bayangan perempuan Jawa itu muncul, berbisik di telinganya. Kau bukan lagi milik dunia lama, kau adalah bagian dari kami sekarang. Dan malam itu, di negeri asing yang asing pula bagi hatinya, Siti sadar, hidupnya telah menjadi tebusan jiwa, bukan lagi miliknya sendiri. Sejak malam itu, nama Siti dikenal dalam keluarga besar sang majikan sebagai perempuan penyelamat yang disebut dalam ramalan. Namun bagi Siti, sebutan itu justru terdengar seperti belenggu. Ia hidup dikelilingi harta yang berlimpah, tapi jiwanya tetap terpenjara oleh bayangan kutukan. Setiap malam, ia melihat wajah yang sama di cermin, perempuan Jawa dengan tatapan yang tak pernah hilang, seolah mengingatkan bahwa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Siti mencoba menghibur dirinya dengan berpikir bahwa setidaknya, uang itu bisa membebaskan keluarganya di kampung dari penderitaan. Ia membayangkan ibunya hidup tanpa lagi memikirkan hutang, adik-adiknya bisa melanjutkan sekolah, dan rumah reyot mereka bisa diperbaiki. Namun di balik itu semua, Siti tahu ada harga besar yang harus ia bayar, kebebasannya, kebahagiaannya, bahkan mungkin nyawanya. Di suatu malam yang sunyi, Siti berdoa sambil menatap langit. Ya Allah, Engkau tahu aku datang ke negeri ini hanya untuk mencari nafkah. Jika memang ini adalah takdir yang Kau tuliskan, berikanlah aku kekuatan untuk menjalaninya. Jangan biarkan hatiku hancur meski jiwaku terikat dalam sumpah yang bukan pilihanku. Air matanya jatuh, namun doa itu menjadi penguat satu-satunya yang ia punya. Hidup Siti mungkin telah berubah selamanya, namun ia memilih untuk tetap bertahan. Ia ingin membuktikan bahwa sekalipun manusia bisa terjerat kutukan dan ramalan, doa dan harapan tetap bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Baginya, uang 75 miliar bukanlah berkah, melainkan ujian.
Dan di setiap hela napasnya, Siti percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya, meski dunia seolah mengikat dengan rantai tak kasat mata. Sahabat YouTube yang saya hormati, semoga dari kisah dramatis ini kita bisa belajar bahwa harta tidak selalu membawa kebahagiaan, dan takdir terkadang datang dengan cara yang tak kita pahami. Mari kita selalu berdoa agar dilindungi dari ujian yang berat, diberi rezeki yang halal, dan dijauhkan dari godaan yang menjerat jiwa. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga Allah memberkahi kita semua, memberi kesehatan, rezeki yang luas, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.